Al-Imam Asy-Syinkiti misalnya, karangan Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, dan beliau tidak sebutkan karangan beliau, ya ini Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Dan terakhir ditanyakan lagi, ini kayaknya nanya ini mancing kayaknya. Artinya supaya Syekh menyebutkan mana karangan dia yang paling terbaik. Wahai Syekh, engkau mengarang banyak tulisan. Mana tulisanmu yang paling kuat, yang paling ilmiah untuk kami pelajari? Apa jawaban ulama besar ini, Pak? Kullu mu'allafati dha'ifah. Semua buah karyaku lemah. Selesai, kita nggak banyak ngomong, Pak. Nggak ada pakai tapi lagi tuh. Walaupun lemah nggak ada. Semua tulisan yang saya tulis lemah semua. Ini orang-orang yang punya ilmu seperti itu. Semakin dia berilmu, semakin dia tahu dia nggak punya apa-apa. Dan dia memahami kaidah dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, di atasnya ada orang yang lebih berilmu lagi. Makanya orang-orang yang memiliki ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu harus membuat dirinya tawadu. Dirinya merasa rendah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam poin berikutnya, di antara keagungan ilmu, saking agungnya ilmu syariat, Nabi Musa alaihissalam, Nabi disuruh oleh Allah bersafar, melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk berjumpa dengan orang yang lebih alim daripada dia. Nabi siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Ini diawali dari sebuah pertanyaan dari kaumnya. Kaumnya bertanya, ya Musa, man a'la minka ya Musa? Wahai Musa, siapa orang yang lebih alim daripada engkau di muka bumi ini? Kata Musa, gak ada lagi. Saya yang paling alim, kata Musa alaihissalam. Nabi Musa bermaksud bukan ingin membanggakan diri, enggak. Karena dia seorang nabi. Artinya pasti nabi yang paling berilmu. Udah gak ada lagi selain saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa melakukan perjalanan jauh untuk belajar dengan Khidir alaihissalam. Ini ada kisah 3 kejadian besar ya. Saya ceritakan 2 kejadian saja. Yang pertama, kata Khidir alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Khidir, kata Khidir apa? Innaka lan tastati ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu mau belajar sama saya, kamu gak akan sabar. Kamu gak akan sabar kuat belajar dengan saya. Kata Musa, saya akan berusaha. Terus kata Nabi Khidir alaihissalam, kita jalan. Kalau nanti kamu lihat sebuah kejadian, jangan tanya dulu apapun sama saya. Jalan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Di tengah jalan, Nabi Khidir alaihissalam melihat seorang anak yang masih kecil dibunuh sama dia. Dibunuh sama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa protes. Nabi Khidir bilang, sabar wahai Musa, sabar dulu. Kemudian Nabi Khidir dan Musa jalan lagi sampai di sebuah perkampungan, di sebuah desa, ada semacam bangunan lah, semacam bangunan rumah gitu. Kemudian dihancurkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa pun ingin menyanggah lagi. Maka di sini kata Imam Ibnu Qayyim dan para ulama sebutkan, Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak itu karena Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya anak ini besok kalau dia tumbuh besar, dia menjadi seorang penjahat. Maka Allah berikan wahyu kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu. Kata Nabi Musa, engkau lebih berilmu daripada saya. Nabi Musa tak tahu tuh. Berarti ada wahyu yang lebih dahulu datang kepada Khidir alaihissalam. Yang kedua, tentang bangunan yang dihancurkan karena ada hak orang lain yang belum disampaikan dalam bangunan tadi, sehingga harus dihancurkan, dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak atas bangunan itu. Nah, intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah Nabi Musa saja seorang nabi disuruh oleh Allah melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, harusnya kita lebih semangat. Harus lebih semangat. Saya kisahkan kepada antum tentang kejadian Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di zaman Imam Malik,
Ada orang yang melakukan perjalanan selama 6 bulan untuk bertanya tentang sesuatu kepada Imam Malik. Disebutkan di sini, baladi mas'alatan as'aluka anha fas'aluhu ar-rajulu an mas'alatin faqala la uhsinuha. Dan datang seorang kepada Imam Malik 6 bulan perjalanan, Pak, bayangin. Jumpa dengan Imam Malik, bertanya tentang permasalahan-permasalahan di kampungnya, di daerahnya. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku tidak tahu jawabannya. Jauh-jauh nih, 6 bulan datang, nanya sesuatu, beberapa pertanyaan. Imam Malik, saya nggak tahu jawabannya. Kemudian kata orang ini apa? Fa'ayyu syai'in aqulu li ahli al-baladi idza raja'tu lahu. Wahai Imam Malik, ini orang-orang menitipkan pertanyaannya sama saya jauh-jauh agar engkau menjawab. Apa yang harus aku katakan kepada masyarakatku kalau nanti aku pulang gak ada jawabannya? Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Taqulu lahum, katakan kepada mereka, katakan kepada mereka, Malik la uhsinul jawab. Katakan kepada masyarakatmu, Malik bin Anas, aku tidak bisa menjawab. Subhanallah. Di sini poinnya kata para ulama, kita lihat bagaimana orang datang jauh-jauh bertanya permasalahan agama. Itu poin satunya. Karena mereka menganggap ilmu itu harus ditanyakan kepada ahlinya. Yang kedua, ahli ilmu di masa salafuna soleh dulu, mereka adalah orang-orang yang tidak tergesa-gesa menjawab. Mereka ragu sedikit, mereka nggak jawab. Mereka nggak jawab. Ada keraguan sedikit nggak jawab. Kalau yakin mereka jawab, kalau ragu mereka tidak jawab. Beda sama kita. Ragu pun Bismillah aja lah. Insya Allah benar. Itu kita tuh. Yang pernah saya tanyakan di sebagian masjid kan, pertanyaan yang membuat Syekh bin Bas itu terdiam beberapa saat. Wahai Syekh, mana yang lebih utama antara muazzin atau imam sholat? Kalau kita kan bisa langsung jawab tuh Pak, imam pasti ustaz atau muazzin pasti ustaz. Syekh bin Bas terdiam lama diamnya di video itu. Akhirnya beliau bilang, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu jawabannya. Bayangkanlah, kita seakan-akan tahu kan, tapi Syekh bin Bas nggak tahu jawabannya Pak. Jadi yang bodoh siapa sebenarnya? Kita. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan, bukan mereka tidak tahu jawabannya, tapi karena mereka mengagungkan ilmu. Ini mengatasnamakan lafaz Allah, mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, mereka kadang-kadang tidak mau jawab. Kehati-hatian mereka terhadap keagungan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan dalam kisah Imam Malik, ya, ada seorang yang datang kepada Imam Malik, dan Imam Malik ini nggak senang dengan orang yang datang itu. Kenapa dia tidak senang? Karena dia bertanya begini, wahai Imam Malik, aku mau tanya sesuatu yang ringan dalam masalah agama. Imam Malik langsung berubah wajahnya. Kata Imam Malik apa? Sampaikan kepadaku pertanyaan ringan apa dalam masalah agama. Kemudian beliau mengatakan firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu ya Muhammad perkataan yang tsaqila, perkataan yang berat. Jadi tidak ada sebenarnya ini pertanyaan ringan, ini pertanyaan berat, tidak ada. Semua pertanyaan, semua pernyataan, semua materi tentang agama, semuanya berat. Semuanya berat. Karena Allah yang mengatakan, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahyu yang sangat berat. Artinya nggak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita meremehkan sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan dalam masalah ilmu syariat, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang kan gitu Pak, Ustaz kalau lama kali jawabnya kan mudah itu, jawab aja. Kadang-kadang orang gitu. Kadang-kadang WA terus buru-buru pengen tahu jawabannya. Kadang-kadang banyak orang yang menganggap ini pertanyaan gampang.
Ini pertanyaan ringan, sehingga dijawab. Padahal selevel Imam Malik saja, beliau sangat berhati-hati dalam menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan syariat. Kemudian juga keagungan ilmu ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat At-Taubah 122. Di sini Allah menegaskan kepada orang-orang yang mau berjihad, jangan semuanya berangkat jihad berperang. Tapi hendaknya ada orang-orang yang tinggal di daerah mereka liyatafaqahu fid-din, agar mereka belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun." Tidak pantas semua mukmin itu pergi berperang semuanya. Tidak pantas, kata Allah. Jangan semua kalian berangkat jihad, kata Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya ada sebagian firqah dari kalian, sebagian kelompok dari kalian yang fokus belajar ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Yang tujuannya ketika mereka sudah punya ilmu, mereka pulang ke kampungnya dan memberikan peringatan kepada manusia. Jadi nggak benar juga kalau ada orang yang mengatakan jihad dengan senjata itu lebih afdal daripada jihad dengan ilmu. Itu tergantung dengan kasus dan situasi. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, juga kepada Syekh bin Aid Al-Hilali yang menulis buku Limadha Ikhtarta Manhaj Salaf. Tanyakan kepada beliau, wahai Syekh, apakah di masa sekarang ini ada perang dengan mengangkat senjata? Ada nggak jihad dengan mengangkat senjata di masa sekarang? Kata beliau, tidak ada. Sampai amir-amir kalian menyuruh kalian berangkat jihad. Jadi nggak sembarangan untuk berjihad. Makanya antum selalu bayangkan ketika antum duduk di majelis ilmu, antum membaca buku-buku para ulama di rumah, misalnya, antum sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian dari para salaf mengatakan satu orang alim berilmu dengan agama itu jauh lebih afdal daripada 1000 pasukan perang. Kenapa sebabnya? Karena satu orang berilmu ini kalau dia ngomong, dia motivasi orang, 1000 ini bisa berangkat jihad semuanya. Tapi 1000 orang yang bisa berperang belum tentu bisa menyampaikan ilmu kepada manusia. Ada satu orang nih Pak, berilmu dia kuat memberikan motivasi agama sama orang. Ratusan orang bisa berangkat jihad gara-gara pernyataan dia. Inilah kekhususan yang namanya ilmu. Maka dulu para sahabat tidak semua mereka dikatakan ahli dalam masalah peperangan. Ada seorang misalnya Mu'adz bin Jabal, dikenal dengan a'lam bil halal wal haram. Ini seorang sahabat yang paling faham dengan halal haram. Kalau tanya halal haram sama Mu'adz bin Jabal, paling faham dengan halal haram. Urusan perang ada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka juga di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah hidup di masa berkecamuknya peperangan, Tartar dan seterusnya. Dan banyak firqah-firqah sesat dalam masalah akidah di masa beliau hidup. Sehingga kebanyakan buku Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pembahasan masalah akidah. Dan beliau pernah menyebut sebuah pernyataan, aku menyesal karena aku kurang mendalami yang namanya tafsir Al-Quran. Beliau faham dengan Al-Quran, tapi tidak sedalam dengan ilmu-ilmu akidah yang dia pelajari. Itu beliau sebutkan sendiri dalam kitab-kitab beliau. Karena kesibukan beliau dalam fokus kepada pembahasan masalah akidah, menyimpang, kesyirikan dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara keagungan ilmu, wahyu yang pertama kali turun menunjukkan keutamaan berilmu dari sebelumnya seorang tidak punya ilmu. Coba, wahyu yang pertama turun apa? Iqra. Iqra itu perintah untuk berilmu atau enggak? Berilmu.
suruh baca. Dan orang Indonesia paling krisis membaca. Oh, saya lebih senang mendengar, Ustaz. Gabungkan semuanya. Dengar kita senang, membaca kita senang, karena perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dua di sini kata para ulama. Iqra artinya perintah untuk belajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah belajarnya karena Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kata Imam Mujahid, ahli tafsir di masa hidupnya, dia mengatakan orang yang benar dalam menuntut ilmu, orang yang rajin belajar ilmu, dan juga rajin untuk memperbarui niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita setelah azan kita lanjut dan jawab atau gimana biasanya? Tanya jawab setelah azan. Baik, setelah azan kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kita azan dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin poin yang terakhir sebelum kalau ada yang ditanyakan pada pertemuan ini,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang keagungan ilmu. Beliau mendoakan orang-orang yang mendengarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi doakan adalah orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian menyampaikannya kepada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang telah mendengarkan risalahku dan disampaikannya kepada manusia. Juga Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah kepadaku walau cuma satu ayat. Itu ilmu juga. Maka poin terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang yang usianya 80 tahun. Jadi artinya menuntut ilmu itu tidak pandang usia. Kadang ada anak muda umur 25, 30 tahun, semangat belajarnya terkalahkan oleh seorang yang sudah berusia 80 tahun. Dan kita lihat dengan mata kepala kita. Kadang ada anak muda hidupnya tidak jelas, bengong gitu kan. Kerja juga enggak ada kegiatan. Ada orang-orang yang sudah berumur tetap semangat dalam belajar ilmu syariat. Walau mungkin dia tahu dia nggak akan pernah bisa maksimal untuk sampai pada tingkat tertentu. Tapi yang dia kejar bukan hasil, tapi bagaimana dia diwafatkan oleh Allah dalam proses sebagai talibul ilmi. Itu yang dia kejar. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, ini orang umur 80 tahun ya, dia nanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, apakah saya masih pantas belajar?" Sekarang anggap ada orang mungkin berusia 70, 80 datang ke Ustadz. "Ustadz, saya mau belajar bahasa Arab." Umur 90 Pak. Masya Allah. 90 tahun Masya Allah. Kalau Ustadz yang sengah Pak, Ustadz tidak tahu diri, udahlah Bapak sholat aja di rumah. Usia segini mau belajar bahasa Arab. Ini Ustadz yang nggak ngerti dengan syariat berarti. Nggak tahu dengan niat baik orang. Tapi kalau yang ditanyakan adalah ulama, apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Selama engkau hidup, engkau layak untuk terus menuntut ilmu. Selesai jawaban beliau. Kalau jawaban orang sebenarnya kan enggak. Oh, udah 80 tahun Pak, susah Pak, jangan lagi belajar bahasa Arab. Bapak rajin-rajin tahajud aja di rumah. Ini sebenarnya orang gitu loh Pak. Benar, kadang-kadang Ustadz dia ngomong kayak gitu. Beda jawaban para ustadz dengan jawabannya para ulama di masa-masa lampau. Tetap disemangati oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Selama engkau masih hidup, engkau masih layak belajar apapun, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Makanya Syekh Albani ketika ditanya, "Wahai Syekh, sampai kapan kita mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sangat banyak dari hadis Nabi?" Kata beliau, kita belajar hadis Rasul bukan sampai kepada puncak tujuan kita, tapi kita belajar hari demi hari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diwafatkan Allah dalam proses mempelajari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengagungkan ilmu syariat dan selalu bersemangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, falyatafaddal mashkura. Silakan jemaah kalau ada. Ustaz, kita lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ketika khutbah Jumat dilarang melakukan hal sia-sia. Lantas bagaimana hukumnya orang ketika Jumat sampai tidur kadang-kadang sampai komat dia baru bangun gitu Ustaz. Bukan dia tidak pahala Pak, sia-sia Jumat ya. Enggak sampai salam aja. Ya, jadi mendengarkan khutbah ini bagian dari kewajiban sholat Jumat. Sholat Jumat 4 rakaat sebenarnya. Duanya diambil dari mendengarkan khutbah. Makanya kata para ulama, ya, orang yang tertidur pulas ketika dia sedang mendengarkan khutbah Jumat, pulas itu kan kadang-kadang sampai ngorok, sampai gak sadarkan diri, itu harus ulang wudhu lagi tuh. Kadang-kadang ada orang udah tidur pulas, komat langsung sholat aja Pak. Kalau tidur pulas, batal wudhunya. Harus diulang dia. Batal dalam artian ya, dikhawatirkan mungkin dia buang angin tapi dia nggak sadar. Itu kata para ulama.
Tapi kalau tidurnya sesaat, ini tidak mengapa insya Allah. Dalam urusan sholat ya. Tapi tetaplah, yang namanya orang mendengarkan khutbah, sebenarnya Pak, ada trik. Diajar oleh Syekh Al-Khamis, hafizahullah ta'ala. Gimana supaya nggak ngantuk dengarkan khutbah itu? Yang pertama dari sisi khotibnya dulu. Makanya khotib Jumat itu harus DKM cari yang benar-benar lantang dan bagus, berilmu gitu. Tapi kalau sudah, wahai sekalian manusia, alhamdulillah, itu bisa. Sunnahnya apa? Sunnahnya khotib Jumat teriak, memang itu sunnah. Nabi disebutkan Mbak, dalam sebuah hadis yang sahih, ketika khutbah Jumat, seperti di hadapan beliau itu ada pasukan yang mau menyerang. Sobbahakum wa masakum gitu. Sampai wajah Nabi itu memerah. Makanya kalau aku lihat khotib Jumat sampai tegas, marah, memang seperti itu sunnahnya. Supaya hati manusia ini terbangun, artinya sadar gitu. Makanya khutbah Jumat dengan kajian umum itu berbeda. Itu dari sisi khutbahnya tadi. Kemudian yang kedua, khatib Jumat nggak boleh panjang-panjang. Ya. Saya pernah waktu itu safar, bukan safar, sampai di Sumatera, sholat Jumat Pak. Itu selesai hampir setengah 2 sebenarnya. Hampir setengah 2, bayangkan. Subhanallah. Dan terbalik, apa kata Rasulullah SAW? Di antara tanda orang yang memiliki ilmu, dilihat dari pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Jadi khutbah Jumat itu ya 15 menit, 2 khutbah cukup, tapi berisi. Jangan udah setengah jam bahasnya pilpres lagi, bahasnya politik lagi, macam-macam pembahasannya. Nah itu yang dari dua sudut yang harus diperhatikan. Dari segi jamaah, ya, orang yang tertidur ketika khutbah Jumat, sebenarnya dia sehat, dia kuat, karena dia nggak fokus. Antum kalau khutbah Jumat, coba antum lihat wajah khotib itu, antum nggak akan tertidur. Antum lihat wajah dia, antum dengarkan, antum nggak akan ngantuk. Karena rata-rata yang ngantuk ketika khutbah Jumat, selesai Jumat dia nggak ngantuk. Hilang Pak. Berarti bukan ngantuk beneran gitu. Nah bagaimana orang yang seperti ini, wallahu a'lam ya. Orang yang seperti ini tetap ya dihukumi sedang sholat Jumat, tapi tentu dari segi pahala ini berbeda. Ya, berkurang dia banyak keutamaan dalam diri dia. Jadi antum melihat wajah khatib itu ketika menyampaikan khutbah. Ya, pada komat terbangkit semua. Cerita sendiri. Ya Allah a'lam bishawab. Silakan. Tentang ilmu syariat dari Ustaz. Apakah juga termasuk kategori ilmu syariat orang yang mendalami ilmu tasawuf? Baik. Bapak Ibu sekalian, ya, tasawuf ini istilah yang baru muncul. Istilah tasawuf ini bukan istilah yang dikenal di masa para sahabat. Jadi Nabi tidak pernah mengucapkan ini ilmu tasawuf. Para sahabat tidak pernah belajar juga ilmu tasawuf. Ada yang mengatakan kalimat tasawuf kan sufi itu diambil dari kalimat suffah, ashabus suffah, yaitu orang-orang yang hidup di pelantaran Masjid Nabawi. Tapi ini dibantah, bukan itu. Ada yang mengatakan suf ini adalah kain wol, karena mereka memakai kain-kain dari wol dan seterusnya. Rata-rata atau keseluruhan memang orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, ya, ilmu kebatinan itu istilahnya, ini akan membuat dia jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada, ilmu tasawuf itu tidak ada yang sahih. Kalau dikatakan Ibnu Qayyim dulunya seorang tasawuf, hanya karena dia menulis banyak buku tentang masalah hati, belum tentu dia tasawuf. Kalau di versi Ahlus Sunnah mungkin namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Tapi tetap pensucian jiwa ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kajian tasawuf, ilmu tasawuf, itu dia mengambil bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang lebih dominan adalah yang intinya ke mimpi. Mimpi guru. Itu jadi dalil. Mimpi seorang guru. Wali kalau sudah berfatwa itu bermain dengan perasaan orang-orang tasawuf ini. Dan memang terlihat dalam kajian-kajian tasawuf itu lebih kepada jiwa. Sampai ada yang bilang begini Pak, kalau antum belajar Al-Quran, ayatnya ini, hadisnya ini,
sahih, dhaif, isbal, sunnah, bid'ah, itu masih kulit-kulitnya. Itu masih muslim, kulit-kulit itu. Tapi kami ini yang sudah masuk kepada batinnya. Jadi ilmu basirah, ilmu batin. Dan dijelaskan tidak jelas penjelasan mereka gitu. Intinya sebenarnya ilmu tasawuf, ilmu yang menjauhkan kita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan antum kalau ingin belajar versi tasawuf sunnah, maksudnya bukan versi ya, maksudnya itu ingin belajar ilmu hati, di Al-Sunnah ada Ibnu Qayyim rahimahullah, kitab Ad-Da'wa Dawa, itu kitab luar biasa. Karena karangan yang sering dipakai oleh orang tasawuf Ibnu Athaillah, bukunya Al-Hikam. Antum coba kalau antum baca aja sebagian Al-Hikam itu, antum berbunga-bunga bacanya. Kalimatnya indah-indah, Pak. Al-Hikam itu bukunya, Ibnu Athaillah. Dia hidup di masa Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sering berdebat dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah ini adalah orang yang kalau sudah memberikan nasihat itu benar-benar indah. Tapi dia orang yang menyimpang. Kalau di masa sekarang, dulu buku ada buku La Tahzan. Itu buku kan laris di mana-mana. Tapi buku itu kalau di cross check lagi, banyak penyimpangannya, teman. Sehingga dulu kami ketika di Ma'had, itu buku dilarang. Karena ada syair-syair yang berlebih-lebihan sehingga merusak yang namanya keyakinan kepada Allah. Akidah, Aid Al-Qarni. Nah jadi ilmu tasawuf bukan bagian dari ilmu syariat. Kalau kita sebutkan ilmu syariat apa? Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Itu dia ilmu syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi masalah tasawuf, sekarang masalah filosofi. Sekarang kan banyak ustaz yang mengaktifkan mengekspos filosofi. Nah ini kan bagaimana kaitannya dengan rohyu? Kita kan menganut istidlal. Nah, iya, ini orang-orang filsafat ya, orang-orang filsafat. Padahal Imam Syafi'i sudah mengatakan orang yang belajar filsafat di pagi hari, sorenya jadi orang gila. Kalau benar-benar ilmu filsafat. Sekarang kenapa orang filsafat nggak jadi gila? Karena setengah-setengah filsafatnya. Kalau dia benar-benar jadi filsafat tulen, sorenya gila dia. Nah itu maksud saya. Imam Syafi'i yang mengatakan ilmu filsafat itu benar-benar ilmu rohi dan selalu menuhankan akal. Adapun kita ahlu sunnah, dalil nomor 1. Akal kita harus tunduk kepada dalil. Dan subhanallah jemaah, akal kita ini terbatas, Pak. Akal kita ini terbatas. Makanya yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman kepada Isra Mi'raj apa? Akal atau tidak? Iya. Akal yang nggak membuat Abu Jahal percaya kepada Isra Mi'raj. Nggak masuk akal Muhammad naik ke atas langit. Abu Bakar menjadi mulia karena dia membaca dengan iman. Keyakinan kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan, saya beriman. Dan biasanya orang-orang yang sudah belajar ilmu-ilmu filsafat ini, nanti ujung-ujungnya dia selalu menganggap dirinya ini besar. Dia aja yang sehat, yang lain sakit gitu. Akal dia sehat terus gitu. Dan tidak akan mempan dengan dalil. Dan sayangnya munculnya istilah-istilah sekarang filsafat Islami macam-macam kan. Ada lagi filsafat versi ini, versi itu. Makanya kita dicukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuman terkadang kita kurang dalam mempelajarinya. Contoh begini. Ada orang bilang, Ustaz, emang cukup Ustaz dengan belajar agama jiwa kita tenang? Karena banyak beberapa kasus ada orang stres, dengarkan kajian tetap stres. Tapi waktu datang ke psikolog sembuh. Psikiater, psikolog, mungkin dikasih obat atau dikasihkan penjelasan misalnya, sembuh. Berarti kan nggak cukup ilmu agama kan gitu kan? Nah sebenarnya bukan nggak cukup ilmu agama, kita yang kurang mendalaminya. Makanya saya pribadi sampai sekarang ya, meyakini nggak perlu psikolog itu nggak perlu. Selama kita yakin apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar kita yakini. Psikolog yang saya maksud dari segi penyimpangannya ya. Tapi kalau ada seorang psikolog tapi dia bawa dari segi agama, dia nggak menyimpang dari agama, hanya pengalaman, ini tidak ada masalah.
Tapi terkadang ada sebagian psikolog itu agama dia nggak peduli. Oh, kalau kita sholat, Anda cukup menenangkan diri di waktu subuh gitu misalnya. Kadang-kadang ada orang begitu, Pak. Dia psikolog muslim, tapi nyuruh orang nggak cukup dengan sholat subuh. Harus ada bertapanya dulu, menenangkan jiwanya dulu. Enggak. Intinya psikolog itu dibolehkan kalau memang apa yang dia sampaikan tidak menyimpang dari syariat. Dan termasuk dari ilmu filsafat ini ilmu yang menyimpang ya. Jadi jangan coba-coba dekati ilmu itu karena kalau sudah masuk syubhat keluarnya payah. Sebagian para salaf mengatakan syubhat kalau sudah masuk gak akan keluar sampai hari kiamat. Berat keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup pada pertemuan kita malam ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.